Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan yang batil. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan menyampaikan kulsub singkat tapi insya Allah bermanfaat. Salat merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mana telah diajarkan oleh agama Islam. Barang siapa yang lalai atau sengaja meninggalkan salat, maka ia telah melaksanakan dosa besar. Dosa meninggalkan salat pun tidak main-main. Dosanya lebih besar dari membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim jangan pernah meninggalkan salat, karena salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang sempurna dapat menghapus dosa-dosa kecil seperti air membersihkan kotoran. Maka dari itu, agar salat kita mencapai kesempurnaan dan diterima di sisi Allah, dibutuhkan alat perangkat yang sah. Yang pertama adalah wudu. Wudu merupakan salah satu syarat sahnya salat. Ketika wudu kita tidak sempurna, ketika wudu kita main-main, maka salat pun tidak akan pernah diterima. Maka dari itu, jangan pernah mempermainkan wudu, karena sekalinya kita mempermainkan, maka salat pun juga tidak akan pernah diterima. Yang kedua, khusyuk dan tumakninah. Kita salat sama saja kita berkomunikasi kepada Allah. Kita salat bukan menghadap ke manusia, tapi menghadap ke Allah. Maka ketika kita salat harus khusyuk dan tumakninah. Yang ketiga, memakai pakaian yang rapi. Kebanyakan manusia masih banyak yang salat memakai kaos atau memakai kaos yang ada gambarnya di belakang. Karena jika memakai baju yang ada gambarnya di belakang dapat mengganggu makmum yang ada di belakang. Maka ketika salat kita harus memakai pakaian yang rapi karena kita menghadap ke Allah bukan menghadap ke manusia.
Yang terakhir, kita sholat, kita niatkan kepada Allah, ingin mendapatkan pahalanya. Jangan meniatkan untuk yang lain, seperti ingin dilihat orang, ingin dipuji. Maka sholat kita akan sia-sia jika niat kita hanya untuk itu semua. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini kesempatan untuk kita beribadah, karena setiap amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.